Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan untuk menginput transaksi dokumen dari PT Jaya Tama dalam proses pembuatan laporan keuangan dengan aplikasi My Accounting. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas sampai pada dokumen transaksi nomor 10. Sekarang kita lanjutkan untuk dokumen transaksi nomor 11. Oke, di sini kita lihat untuk bukti dokumen nomor 11 ini ada bukti kas masuk ya. Karena di sini keterangannya adalah pelunasan piutang dagang, maka kita masuk ke purchase. Lalu kita masuk kita mengeluarkan menerima uang dari pelunasan piutang, berarti masuk sales, kemudian receive payment. Oke, kita masukkan di sini, kita terima dari toko lavender. Kemudian kita masukkan nomornya di situ 03 BKM ya, BKM, tanggalnya adalah tanggal 13 Desember 2021. Di sini jumlah yang kita terima adalah 228.112.500. Ya, di sini kita lihat bahwa ini untuk tanggal 13 ini adalah pelunasan piutang dagang tanggal 30 November. Berarti yang kita lunasi adalah yang ini, yang baris pertama ini. Oke, jumlah piutang di sini tertera adalah 228 juta, totalnya adalah 228.112.500. Ini sudah sesuai dengan yang kita keluarkan. Oke, kalau sudah kita klik di amount applied ini. Oke, di sini kita hapus ini diskon ya, kolom diskon. Oke, kita tap di sini, kalau sudah kita record. Ya, lanjut ke dokumen transaksi nomor 12. Ada bukti kas masuk kembali. Di sini diterima piutang kembali ya dari toko Marvelo. Sekarang kita masuk ke receive payment. Kemudian di sini kita terima dari toko Marvelo, berarti yang ini ya. Oke, ini masukkan kodenya 04 BKM. Kemudian tanggalnya tanggal 14 Desember 2021. Oke, jumlah yang kita terima di sini adalah 203.568.750 rupiah. Oke, di sini kita lihat langsung muncul histori terjadinya penjualan kredit tanggal 20 November di sini ya. Oke, jumlah piutang sudah sama dengan jumlah yang kita terima. Oke ya. Kita menerima 200 ini kurang 0 ya. 203 Oke, 203 juta ya 568.750 ya, seperti ini. Oke, sudah sesuai, kita klik di kolom amount applied, kemudian kita tap ke bawah, pastikan out of balance-nya 0. Kalau sudah, kita record. Oke, lanjut ke transaksi nomor 13. Oke, untuk dokumen nomor transaksi 13 tanggal 15 ini ada faktur kopnya PT Jaya Tama. Ini ada transaksi penjualan kredit ya. Kita masih dengan sales, kemudian kalau penjualan kredit kita masuk ke enter sales. Oke, di sini jual kepada toko Marvelo ya. Klik customer, kemudian masuk ke Marvelo. Oke, terminnya di sini kita lihat 2/10 net 30 itu sudah sesuai. Kita masukkan untuk nomornya adalah 72 PJ. Ya, garis miring 72 PJ, kemudian tanggalnya di sini tanggal 15 Desember 2021. Oke, baru kita masukkan untuk nilai penjualan atau jumlah penjualannya. Di sini tanggal 15 kita menjual 14 unit ya, 14 unit untuk jenis barang lemari panjang tipe 1 dengan harga penjualan di situ adalah 5.687.500. Oke, kemudian yang kedua kita jual untuk lemari panjang tipe 2 itu 15 unit. Ya, lemari panjang tipe 2 di situ dijual seharga 8.312.500. Sehingga di sini kita tap ke bawah, total penjualan di sini adalah 204 juta. Ini kita lihat di kolom jumlah, kemudian total piutang muncul ya. Total piutang ini didapat dari total penjualan ditambah dengan PPN atau pajaknya 224.743.750. Sudah sesuai dengan di dokumen. Kalau sudah seperti ini kita record. Oke. Lanjut ke dokumen transaksi nomor 14 yaitu tanggal 17. Di sini ada bukti kas keluar, keterangannya adalah untuk pelunasan utang dagang. Ya, jadi kita mengeluarkan uang untuk membayar utang dagang. Kita masuk purchase, masuk ke pay bill. Lalu kita di sini keterangannya membayar kepada PT Dirama. Kita masukkan suppliernya PT Dirama. Oke, lalu kita masukkan nomornya di sini 04 BKK. Ya, tanggalnya tanggal 17 Desember 2021. Di sini kita mengeluarkan uang sejumlah 297.343.750.
Oke, di sini untuk melunasi tanggal 15 November. Di sini tanggal 15 November kita lihat jumlah total hutangnya adalah 297.343.750. Ini sudah sesuai dengan jumlah yang kita keluarkan. Oke, untuk melunasi ini kita klik di amount applied, jumlah ini. Nah, lalu kita tap ke bawah sehingga out of balance-nya 0. Kita record. Oke, lanjut ke dokumen transaksi nomor 15. Oke, dokumen nomor 15 ini ada bukti kas masuk, keterangannya ada bukti kas keluar, keterangannya membayar listrik. Oke, karena ini pengeluaran kas bukan untuk membayar utang dagang, maka kita masuk ke banking ya. Jadi banking itu pencatatan pengeluaran kas selain membayar hutang dagang. Kita masuk banking lalu masuk spend money. Oke, di sini keterangannya nanti kita masukkan dulu nomornya 05 BKK, tanggalnya di sini tanggal 19 Desember 2021. Jumlah yang kita keluarkan 2.625.000. Oke, di sini keterangannya untuk membayar listrik ya. Biaya listrik. Oke. Akun yang kita gunakan untuk mencatat adanya pembayaran biaya listrik ini kita gunakan akun electricity, telepon, and water expense. Oke, jumlahnya sudah sama, kita record. Oke, lanjut ke dokumen selanjutnya. Oke, dokumen nomor 16 ini ada faktur kopinya PT Dirama. Ini adalah pembelian kreditnya. Oke, pembelian kredit kita masuk ke purchase, enter purchase. Oke, di sini kita membeli barang suppliernya kepada PT Dirama. Oke, berarti yang ini. Oke, lalu masukkan di sini purchase-nya ya, terminnya dilihat ya, sambil dilihat di sini terminnya adalah 1/15. Oh, salah ini terminnya. 3/15 harusnya. Oke, di sini terminnya 3. Ya, 3%, sorry. 3/15 net 45 hari ya, jangka waktu tanya. Oke, kalau sudah kita masukkan nomornya di situ 089 DR, kemudian tanggalnya 20 Desember 2021. Lalu kita masukkan jumlah pembeliannya. Di sini kita membeli 24 unit ya. Untuk jenis barang lemari panjang tipe 1 dengan harga pembeliannya di sini adalah 4.063.000. Lalu yang kedua, kita membeli 15 unit ya untuk lemari panjang tipe 2. Dengan harga pembeliannya di situ adalah 5.942.500, sehingga kita tap ke bawah maka keluar di sini untuk total hutangnya total hutangnya adalah 205.314.450. Ini sudah sesuai dengan dokumen. Oke, jika sudah sesuai kita record ya. Lanjut ke dokumen selanjutnya. Untuk dokumen nomor 17 di sini ada bukti memo. Oke ya. Di sini ada bukti memo. Ini lakukan penghapusan piutang yang sudah dicadangkan sebelumnya terhadap toko Berlan. Ini sebesar 50% dari saldo piutangnya. Oke, untuk mencatat adanya penghapusan piutang di sini, caranya kita adalah masuk ke menu sales ya. Kembali pada saat terjadinya piutang itu kan berarti ada transaksi penjualan. Berarti kita masuk sales, kemudian kita masuk enter sales. Oke, nah untuk layoutnya, tampilannya karena ini bukan penjualan atau retur, maka layoutnya kita rubah. Ini adalah layout untuk penjualan atau retur. Karena ini adalah penghapusan piutang, maka layoutnya ini kita ganti dengan miscellaneous. Miscellaneous ya, berarti yang ini. Ya oke, seperti itu. Kemudian di sini kita masukkan customernya adalah toko Berlan, berarti yang ini. Oke, lalu kita masukkan di sini karena ini adalah penghapusan piutang, terminnya kita ganti COD. Ya seperti ini. Invoice-nya kita masukkan 01 BM. Tanggalnya tanggal 21 Desember 2021. Oke, deskripsinya ini adalah penghapusan piutang yang telah dicadangkan. Ya, seperti ini. Tap. Oke, akun yang kita gunakan untuk adanya penghapusan piutang ini kita menggunakan akun uncollectible akun. Ya, seperti ini. Oke, uncollectible akun itu adalah akun cadangan beban kerugian piutang. Oke, jumlahnya kita masukkan di sini 50% dari nilai piutang dari toko Berlan. Kita lihat di sini. Toko Berlan nilai saldo piutangnya adalah 15.400.000. Berarti ada penghapusan 50%-nya berarti sekitar 7.700.000. Oke. Berarti 7.700.000 kita masukkan. Nah, karena ini penghapusan maka penulisannya kita gunakan min. Otomatis ini akan mengurangi nilai piutang, maka kita gunakan min 7.700.000.
Ya, seperti ini. Oke, kita tap ke bawah. Perhatikan di sini maka otomatis total pengurangannya adalah 7.700.000. Ini 50% dari nilai piutangnya. Oke, jika sudah seperti ini kita record. Ya. Oke, kalau sudah, oke, layoutnya kita kembalikan ya ke item karena nanti takut lupa. Ya, selanjutnya ke dokumen nomor 18. Oke, 18 di sini ada nota debit ya, nota debit ya. Jadi nota debit dan nota kredit beda. Kalau nota kredit itu adalah retur penjualan. Kalau nota debit berarti kita mengembalikan statusnya. Kita mengembalikan barang kepada supplier. Jadi kita membeli barang, karena barang rusak kita kembalikan, namanya nota debit. Oke, jadi untuk mencatat adanya nota debit ini kita masuk ke purchase, enter purchase. Oke, kita mengembalikan kepada PT Dirama ya di sini. Oke, karena ini retur, terminnya kita ganti jadi COD. Oke, lalu kita masukkan nomornya adalah 01 ND, kemudian tanggalnya di situ tanggal 22 2001. Oke, kita masukkan nilainya. Oke, kalau retur jangan lupa retur itu untuk mengembalikan atau untuk mencatat jumlah returnya kita gunakan tanda min. Di sini ada dua unit yang kita kembalikan, berarti min 2. Ya, untuk jenis barang lemari panjang tipe 1 dengan harga pengembalian itu barang kita beli 4.063.000. Oke, lalu yang kedua kita mengembalikan 2 unit juga, berarti min 2 lagi untuk lemari panjang tipe 2 dengan harga returnya yang kita kembalikan adalah 5.942.500. Kita tap ke bawah, maka di sini untuk total pengembalian atau total returnya adalah 22.012.100 rupiah. Oke, sudah sesuai. Kalau sudah seperti ini kita record ya, kita record, kemudian kita masuk ke register ya untuk mencatatnya. Oke, register, kita masuk ke return and debit. Oke, perhatikan di sini karena yang kita kembalikan dalam bentuk barang, kita masuk ke apply to purchase. Kita masukkan nomornya 01-ND, tanggalnya adalah 22 Desember 2021. Oke, kita klik di sini ya. Ya, kita klik di kolom amount applied ini. Klik, kita tap ke bawah. Kalau sudah kita record. Oke, seperti itu jika ada retur pembelian. Oke, sekarang kita masuk ke dokumen transaksi nomor 19. Di sini ada voucher kas kecil, pengeluaran kas kecil. Oke, voucher ini akan kita catat di menu banking, lalu spend money karena mengeluarkan. Oke, di sini masukkan kodenya atau nomornya 03 UKK, tanggalnya adalah tanggal 23 Desember 2021. Oke, di sini kita mengeluarkan 650.000. Ya, di sini untuk pembayaran perbaikan lantai toko, berarti untuk biaya perbaikan lantai toko. Oke, akun yang kita gunakan di sini keterangannya adalah masuk ke akun maintenance expense, berarti kita gunakan akun maintenance expense, berarti yang ini. Oke, kita tap, kita record, selesai. Masuk ke dokumen transaksi nomor 20. Oke, di sini ada faktur kembali PT Jaya Tama, ini adalah penjualan kredit. Kita masuk ke sales, enter sales. Oke, di sini kita jual barang kepada toko Armida, berarti yang ini. Oke, terminnya diperhatikan 2/10 udah sesuai. Kita masukkan nomornya 73 PJ. Tanggalnya tanggal 24 Desember 2021. Oke, kita masukkan jumlah penjualan. Di sini kita menjual 20 unit ya. Untuk lemari panjang tipe 1. Ya, dengan harga penjualannya di sini adalah 5.687.500. Dan lemari panjang tipe 2 di sini kita jual 18 unit. Oke, lemari panjang tipe 2 dengan harga penjualan di situ 8.312.500. Oke, kita tap sehingga lihat di bawah totalnya di sini muncul 289.712.500. Oke, sudah sesuai dengan dokumen. Kita record. Oke, lanjut dokumen transaksi nomor 21. Dokumen transaksi nomor 21 di sini kembali ada kas kecil ya. Berarti kita masuk banking. Oke, masuk banking ya. Masuk spend money. Kita masukkan kok nomornya 04 UKK. Tanggalnya adalah tanggal 25 Desember 2021. Jumlah yang kita keluarkan di situ 500.000. Di sini digunakan untuk pembiayaan biaya newspaper. Oke. Biaya newspaper.
newspaper. Oke, akun yang kita gunakan otomatis di sini adalah newspaper expense. Kita cari ya di sini. Use, kita tap record. Oke, lanjut dokumen transaksi nomor 21. Oke, di sini ada faktur, kopnya PT Andara. Ini adalah transaksi pembelian kredit. Kita masuk purchase, masuk enter purchase. Oke, di sini suppliernya kita beli kepada PT Andara, berarti yang ini use. Oke, kita tap, perhatikan terminnya kita rubah 3/15 ya. Berarti kita ganti, ini ada 1%, kita ganti 3% terminnya. Oke, kalau sudah kita masukkan nomornya 130 ya. 130/AN. Tanggalnya adalah tanggal 26 Desember 2021. Kita masukkan jumlah pembeliannya. Kini di sini kita membeli 10 unit untuk lemari panjang tipe 1 dengan harga pembeliannya 4.025.000. Oke, lalu yang kedua, kita membeli 16 unit. Untuk lemari panjang tipe 2, harganya di sini 5.925.000. Kita tap ke bawah, dilihat di sini untuk jumlahnya totalnya 148.555.000. Ya, sesuai. Kita record kalau sudah. Oke, lanjut ke dokumen selanjutnya. Ya, dokumen nomor 23 ada voucher ya, voucher karena voucher kita masuk banking, spend money. Oke, kita masukkan nomornya di sini 05 UKK, tanggalnya 27 Desember. Jumlah yang kita keluarkan 1 juta. Oke, di sini digunakan untuk membayar untuk pembelian perlengkapan. Ya, akun yang kita gunakan adanya perlengkapan ini kita gunakan office supplies ya. Office supplies kode 1. Ya, yang ini. Use, kita tap, kita record. Oke, lanjut ke dokumen transaksi nomor 24. Ada bukti kas masuk, ada penerimaan uang dari pelunasan piutang. Berarti kita masuk sales, masuk receive payment. Oke, di sini customernya kita menerima dari Lavender, dari toko Lavender. Kita masukkan nomornya 05 BKM. Oke, tanggal 28 Desember 2021. Jumlah yang kita terima di sini adalah 274.312.500. Perhatikan ini adalah untuk pelunasan tanggal 6 Desember, kemudian dikurangi dengan retur ya. Nah, jumlahnya di sini jumlah piutangnya adalah 274 juta totalnya setelah dikurangi retur. Jika kalian kurang yakin, kalian bisa cek tanggal transaksi tanggal 6 dikurangi dengan tanggal 8. Maka jumlah piutangnya ketemu nggak dengan ini. Di sini saya pastikan pasti sudah sesuai ya. Di sini lihat yang kita keluarkan 274.312.500 ini sudah sesuai dengan nilai piutangnya. Oke, jika sudah sesuai kita klik di kolom amount applied, kita tap ke bawah, kita record. Ya, seperti itu. Oke, lanjut ke dokumen transaksi nomor 25. Ada bukti kas keluar. Ini untuk pengisian kembali kas kecil. Oke, untuk mengisi dana kas kecil, di sini kita masuk ke banking ya. Perhatikan, jika ada pengisian dana kas kecil, maka kita masuk ke banking, kita masuk ke bank register. Ya, kita masuk bank register. Untuk akunnya, karena yang mengisi adalah cash in bank, maka pastikan untuk akunnya ini adalah cash in bank. Kemudian kita ke bawah. Nah, di sini tipenya spend money, kita mengeluarkan uang. Akun yang kita gunakan karena pengisian petty cash, maka kita untuk akunnya dari cash in bank ini dikeluarkan untuk mengisi dana kas kecil, berarti akunnya kita gunakan petty cash di sini. Use, oke, kita nomornya kita masukkan di sini 06 DKK. Ya, seperti ini. Tanggalnya di sini adalah tanggal 30 Desember 2021. Jumlah yang kita keluarkan untuk mengisi dana kas kecil di sini adalah 3.993.750 rupiah. Ya, seperti ini. Oke, kalau sudah kita rekam. Ya, seperti itu jika ada pengisian dana kas kecil. Oke, lanjut ke dokumen transaksi nomor 26. Ada bukti kas keluar. Di sini untuk pelunasan utang, kita mengeluarkan uang untuk membayar utang dagang. Berarti kita masuk purchase, masuk pay bill. Oke, di sini kita membayar kepada PT Andara. Berarti yang ini. Oke, lalu kita masukkan nomornya 07 BKK, tanggalnya di situ tanggal 31 Desember 2021. Jumlahnya di sini adalah 270.666.000. Ya, kita tap ke bawah. Perhatikan di sini untuk pelunasan tanggal 9 Desember, berarti yang ini.
Oke, di sini totalnya untuk jumlah total hutangnya kita ada 270 juta. Berarti kita keluarkan 270.666.000, sudah sesuai. Sehingga jumlah ini kita klik di kolom amount applied untuk melunasi jumlah ini. Kalau sudah, kita tap ke bawah, out of balance-nya 0, berarti lunas. Record. Oke, selesai. Untuk dokumen nomor 26. Ya, di sini ada dokumen, ini ada penyesuaian. Berarti sudah selesai ya untuk dokumen transaksi nomor 11 sampai nomor 26. Untuk penyesuaian kita akan bahas pada pertemuan berikutnya setelah ini. Oke, saya rasa cukup untuk input dokumen transaksi nomor 11 sampai 26 ya. Saya rasa cukup. Untuk selanjutnya kita sampai pada pengisian atau input data untuk laporan bukti memorial atau untuk laporan penyesuaian seperti ini. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.